Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apabila ada yang perlu ditanyakan kami persilahkan. Lah kula nyuwun izin datang pengurus, apakah diterima manakala ada jamaah lewat telepon? Kula nderekake mawon, cuman kita ngayai yang ada di sini dulu, nggih. Monggo menawi ada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet tentang niku Gus. Miftaku kok miftaku. Niku lho kuncine swarga menapa kok teng syahadat mboten teng salat, zakat, kaji lan liya-liyane. Kaping kalih kenapa harus ada bariyah mboten langsung ke alam lahut ngoten. Terima kasih matur suwun. Mengapa miftahul jannah, kunci mbak jannah ya, itu kok di dalam di dalam kalimah tauhid pun tak genahno. La ilaha illallah pun. La ilaha artinya tidak ada Tuhan. Ngarepe kan asyhadu to Pak ya. Iki asyhadu ku madhepe roh, imane roh. Asyhadu. La ilaha tidak ada Tuhan. Mengapa di sini aturan tauhid kok ada nafi? Nafi itu kata perintah, meniadakan. Karena di sini ada Tuhan tuh selain ini, selain Allah. Apa berupa apa? Ya ini isinya hubus syahwah. Andai kata di dalam hati kita tidak ada ini, gak muncul ini Pak. Gak muncul nafi, gak muncul. Nyun sewu, rumah yang kotor mesti muncul kalimah perintah bersenono. Nggih? Apabila tidak kotor, gak mungkin Pak muncul bersenono. Bersihkanlah, gak muncul. Berhubung kita semuanya manusia, hati itu mengalami kegelapan atau pengotoran bentuk adanya Tuhan itu selain Allah, Tuhan ini deh, selain Allah. Akhirnya ada perintah dari Allah, nafikanlah isinya la ilaha di dalam hatimu. Apa? Dunia ini. Kalau kau sudah membersihkan perkara selain Allah dalam hatimu, ilallah isbat, tetapkan. Kalau konteksnya iman, apabila imanmu itu ada selain Allah, isinya hubus syahwah, bersihkan. Setelah itu letakkan hanya Allah hidup itu. Tadi kopi tadi loh Pak, kopi banyu panas, atiku iman kunu berarti kotor, sehingga cara membebaskan, membersihkan kotoran itu hanya satu jalan, hanya satu cara, yaitu nafi isbat, yaitu dzikir sirul asar. Nafi disebut su'aul basirah, proses su'aul basirah. Kalau sudah bersih maka hakul ainul basirah,
bertemu. Kalau kotor sudah saya bersihkan, maka ketemulah kebersihan. Lah, alat untuk membersihkan, kunci untuk membuka pintunya surga hanya dengan satu cara, sirul asrar. Iku alate, Pak. Itu alate. Cara rumah itu sapunya. Lah sapu ya macem-macem, Pak. Ada sapu duk, ada sapu bikinan sendiri dari anduk, terserah. Intinya bisa membersihkan kotoran di rumah. Sama dengan ini. Makanya miftahul jannah la ilaha illallah. Benar. Penghadapan iman roh itu tidak terhadap makhluk, tapi harus illallah. Makanya ketika jenengan ngucap la ilaha illallah, gak boleh berhenti di sini, gak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah, ngadepi roh ini terhadap Allah. Wes, iku satu. Yang kedua, apa mang pertanyaan, Pak? Kenapa harus ada alam barzah, gak langsung alam lahut? Itu sebab karena dua alam itu tempatnya masing-masing. Masing-masing dalam arti golongan manusia, ruhnya itu. Ada yang wa minhum man hadanallah, ada wa minhum man haqqat minad dhalalah. Ada yang mengingkari ajaran Rasulullah kebenaran, akhirnya itulah diletakkan alam barzah. Yang sudah tidak mengingkari, ngimani dan melaksanakan, dan dia sudah sampai makrifat Allah, maka dia tidak akan masuk alam barzah, dia masuk alam lahut. Alam lahut itu alam berkumpulnya semua kekasih Allah. Sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ketika ruhaniyah itu keluar dari jasad dalam bentuk kematian, malaikat itu bingung, Pak. Bingung. Gak wani. Cara nakoni marabbuka mboten wani. Karena apa? Dia sudah kefanaan dirinya. Mosok kate nakoni Gusti Allah. Ketemu piro? Makanya langsung malaikat mengatakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kau, selamat datang, perjalananmu iku aman, tempatmu sudah disediakan. Yaitu sinten sing nate ngalami kematian sebelum balik? Aku yakin sakit cerita. Pernah ku ceritakan, Pak, saya ini kena bledek petir dulu itu kelas 6. Belum balik, saya belum balik. Kelas 6. Wong namanya orang desa, Pak, kalau hujan itu kan suka anak kecil itu. Yaitu hari Selasa Wage. Loh kok apal? Ya momen sing terkesan ya, Pak, Selasa Wage itu kejadiannya itu, Pak. Apa yang kurasakan itu mungkin mati suri, mungkin itu disebut mati suri. Saya dibawa orang tua naik ke atas. Ini ternyata ketika kita khalwat suluk sebelum bertemu Allah, kita itu dijak masuk ke alam lahut, alam jabarut, alam malakut. Di sini dah. Hati komplit sudah. Cuman sebelum meninggalkan alam lahut ada suara, Pak. Kembalikan. Dia besok ada tugas, saya nggak tahu. Niku seingat saya. Lah, di rumah saya, kalau di daerah saya itu kalau sudah dikasih sewek,
itu sudah dinyatakan mati. Tapi enak, mbok dapat beras banyak Pak waktu itu. Nggih. Dong layat habis sasar. Itu habis sasar sekitar jam 4 sampai jam 5. Udah. Sebelum kami dimandikan, di sana itu sebelum dimandikan itu dikasih Pak, sewek. Jari gini ngaran jari. Lah, mau dimandikan saya bangun. Saya bangun itu kaki saya kepanasan. Ternyata apa? Saya melihat mbok itu meletakkan banyu panas di dalam botol kecap. Kecap dulu itu beling Pak. Letakkan panas, saya ginjal-ginjal. Itu setelah saya dibawa turun terus nggak tahu morotangi gitu aja. Cuman itu yang saya ceritakan itu. Oh ternyata begitu. Jadi tidak masuk ke alam karena kami belum kenal dunia. Saya belum balik. Makanya kalau punya anak jenengan sedo mati sebelum balik termasuk celengan cara hadis. Termasuk inilah nanti yang akan bisa mohon maaf bahasa syariat ya. Bahasa syariat bisa akan menolong orang tua. Nek bahasa hakikat ya bukan anak itu yang menolong. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Pak. Kira-kira. Jadi mengapa harus ada alam barzah? Wa min maraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Ini ditujukan hanya pada golongan mereka yang melanggar aturan Allah. Allah melarang untuk rohaniyah menuhankan selain Allah. Nyatanya ruh itu menuhankan, berkasih mesra dengan kesenangan dunia. Pelanggaran sampai mati belum bertobat dihukum Pak. Jadi barzah itu alam penghukuman. Sama sampai mlebu nang LP lah, sampeyan takoki mesti ono kasus apa Cak? Pasal piro? Itu pasti ada Pak. Gak mungkin jenengan gak melanggar hukum moro dicekel polisi. Ngapunten ya enggak kadah. Gak melanggar gak apa. Lah, aku gak bicara salah tangkap. Gitu. Jenengan pokoknya gak melanggar hukum apapun gak mungkin melebu LP, gitu. Gak mungkin. Kalau kita bicara salah tangkap berarti mohon maaf aslinya kan gak kena Pak. Aslinya gak kena. Ngomong asli ya. Berhubung direkayasa, mohon maaf, seakan-akan Anda yang salah. Iki kan rekayasa, gitu. Aslinya tidak, aslinya tidak. Nggih. Banyak Pak kejadian salah tangkap karena salah data, salah informasi. Wong namanya manusia. Tapi nek Allah pernah salah tangkap? Nggak pernah Pak, nggak pernah. Itu jadi alam barzah memang tujuannya untuk menyiapkan mereka yang melanggar aturan. Sebelum dia mati dia belum bertobat. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kau sebelum mati kok wis bertobat, asalnya nyembah berhala, bercinta terhadap kesenangan dunia, kemudian kau lepaskan cintamu terhadap dunia, lalu Anda bercinta hanya pada Allah, kesalahanmu yang dulu-dulu itu baik maksiat secara jasmani, lebih-lebih maksiat secara rohani, bercinta kesenangan dunia, wa yaghfirukum dzunubakum. Surat Ali Imran ayat 31. Diampuni sebab innallaha wallahu ghafurur rahim. Penak nggih? Penak. Nggih, ada lagi? Nyuwun tanglet Pak, bagaimana tata cara kholwat yang benar? Apakah harus dalam keadaan atau keadaan yang sunyi sepi,
atau kita kholwat atau suluk dalam keramaian juga bisa. Misalkan bisa, gimana caranya? Gitu. Kemudian yang kedua, tadi dalam aktivitas apapun kita nisbatkan bisa begini dan begitu, itu karena adanya hidup, dan hidup sendiri itu adalah Allah. Apakah hidup itu Allah atau hidup itu yang punya Allah? Terima kasih. Pertama tentang kholwat. Apa sih makna kholwat? Ada yang mengatakan kholwat itu sama uzlah, bisa dikatakan solo, topo broto, meditasi, sama. Artinya adalah yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ruhaniyah meninggalkan kesenangan duniawiyah, bukan jasmani loh Pak, ruhaniyah. Meninggalkan selain Allah yang disebut hubbus syahawah. Setelah melepaskan selain Allah ruhaniyah itu, wa yu'min billah, maka dia akan hanya beriman pada Allah, hanya bertemu, bercinta, bersenggama hanya dengan Allah, bukan Allah nama yang kumaksud ya. Itu makna daripada kholwat. Pertanyaannya, apakah kholwat itu bisa dilakukan di tempat keramaian? Kalau bisa, bagaimana caranya? Buka di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. 25 itu di tempat ramai, 26 itu di tempat yang sunyi. Di tempat yang sunyi. Terus bagaimana di tempat yang ramai, di tengah-tengah masyarakat, di tengah kita kerja apapun, di tengah kita bergaul dengan apapun, di tengah-tengah kita berbicara dengan siapapun. Jasmani ini repot urusan makhluk, ruhaninya harus bisa bertemu Allah di situ. Caranya bagaimana? Bagi pemula zikir ini biasanya sertakan juga zikir sir, walaupun sir atau khafi itu bukan sebagai kunci. Itu hanya sebagai pengingat, pendorong supaya sirul asrar jenengan iki terus. Aslinya kuncinya sirul asrar. Tapi nanti kalau sudah terbiasa nggak pakai khofi, dikir khofi atau gak kopi loh Pak ya, utawa sir Allah yang nyebut itu, langsung ruhaniyah sampai niki tajali di situ. Kalau sudah terbiasa begitu Pak, itu caranya untuk menemui Allah. Orang lain tidak ada yang tahu. Biasanya ini ditakuti ahli kasyaf. Tahu ahli kasyaf? Orang yang tahu akan terjadi, orang yang tahu isi hati orang yang tahu kliwar-kliwere malaikat, atau orang yang tahu kliwar-kliwernya apa? Kliwar-kliwer itu Pak, bahasa Indonesia kliwar-kliwer dulu. Mondar mandirnya jin iblis tahu. Iki ahli kasyaf, bukan ahli ma'rifat Pak ya, bukan. Dia takut pada orang yang ruhaniyahnya itu kemusyahadah. Musyahadah di atas muka syafa Pak. Dia takut musuh orang itu. Ahli kasyaf ini Pak, dia tahu bisnis sampean akan hancur, itu tahu. Ahli kasyaf itu. Tapi kalau ketamon itu apa? Kedatangan tamu orang yang ruhaniyahnya itu sudah sambung klik ke akad pada Allah, dia paling ditakuti itu. Paling takut. Ada setrum tersendiri, dia nggak mampu.
Biasanya gitu Pak, biasanya begitu. Loh sampean kok wani ngomong no? Iya aku yo mantan wong bejat, aku yo wan bejat nang Allah. Semua diri kita mantan Pak, mantan orang kafir rohaniyah itu maksud saya. Jadi kembali lagi pada cara bagaimana kita melaksanakan pertemuan terhadap Allah dikala jasad ini sibuk urusan dunia. Cuman barometernya di surat Al-Kahfi ayat 2 ayat 110, ayat yang terakhir. Ada 2 syarat kau akan bisa bertemu Allah, baik secara umum rame atau secara khusus yang disebut sunyi. Apa? Hanya 2. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Kau harus terus mendawamkan zikir sirul asrar. Itulah yang disebut falyamal amalan sholihan. Falyamal itu apa? Kalimah perintah Pak. Diperintahkan Anda amalan soleh di mata Allah. Lakuni roh kang bagus yaiku husnu nataiju husnil a'mal. Bagusnya ruhaniyah itu tatkala mingkol bin zahidin, hati yang condong zuhud ing ngersane Allah. Iki laku sing bagus. Nek laku bagus jasmani ya salat, ya ninggalno larangan, jalakno iki jasmani iki kok ya dadi lemah, asale teko lemah dadi lemah maneh. Utuh jasadmu. Terus kayak apa? Nek jasadmu utuh, umpama dikubur bertahun-tahun. Kalau kula mengatakan, "Oh sak melekine awakmu. Wong cacing iku pengin mangan kok." Gak oleh lho. Sekarang yang penting laku bagus si roh. Bukan perkarane lakunya jasad bagus gak penting loh Pak nggih. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yes, kawan. Tapi ojo nduweni karep keinginan aku laku bagus jasmani ini supaya jasadku mayit engko wut. Jangan. Besu jangan. Jangan Pak, bahaya itu. Wis pokoknya lakonono, wis gak usah duwe niat seperti itu. Pun 1, 2, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Syarat yang kedua Anda akan bertemu apabila di dalam hatimu itu sudah tidak ada iman kalau kau yang melaksanakan. Kalau makhluk yang melaksanakan. Kalau makhluk yang berperan sudah tidak ada, wala yusyrik. Bahasanya janganlah kau menyekutukan Allah dikala kau melakukan zikir tersebut. Berarti tatkala jenengan zikir sirul asrar, cepatlah lepasan keakuanmu yang berzikir, keakuanmu yang merasa, keakuan hamba. Niki kok akan menemukan kekosongan, Pak. Gini ki suwung nantinya namanya orang Jawa, ilmu sejati namanya suwung, kosong. Dengan begitulah nikmatnya luar biasa, tidak tertandingi. Tinggal pertanyaannya, di zona seperti itu Anda diletakkan Allah berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa tahun, terus menerus, itu urusane Gusti Allah. Wes. Terus sekarang zuhud khusus atau cara-carane bagaimana Anda melakukan kholwat ketika nggon sepi. Macam-macam Pak nggon sepi itu. Ibu, bapak, ibu khususnya, jenengan khed tidak menjadikan itu halangan untuk
melaksanakan kholwat. Cuman nek sholat ojo, nek wudu ojo, nek zikir Allahu Allah ning ati ojo, apalagi di lisan Allah Allah ojo. Cukup jenengan ibu-ibu yang ngandung haid pada waktu kholwat iki cukup sirul asrar. Uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Lakukanlah hal itu ketika Anda berdiri. Berdiri itu ketika Anda berdiri, jadikanlah kau berzikir pada Allah. Boleh berdiri disebut waktu sholat, boleh berdiri jenengan waktu kerja. Intine jadikanlah berdirimu itu menjadi nilai zikir di mata Allah. Dikatakan zikir di mata Allah ketika Anda berdiri. Keakuanmu yang bisa berdiri itu hilang, Pak. Karena kau merasa pertama ada sesuatu yang halus yang tidak bisa diceritakan, yaitu wujudnya Allah yang mendirikan dirimu. Setelah itu rasa keakuanmu yang merasakan tadi sebagai hamba hilang. Akhirnya dalam hatimu bergelora semuanya yang berperan akunya Allah. Waku'udan qiyamah waku'udan, apabila kau duduk, jadikanlah duduk itu hanya berzikir pada Allah. Wa ala junubihim, ketika Anda tidur leyeh ngenten iki Pak, menjelang tidur ya sirul asra terus melampau. Masalahin jenengan iki wis tuwek, longgo terus sak jam geger leyeh biar dan cepet bab 14. Lu apa-apa, Gusti Allah gak maksa harus sampai duduk. Ndak Pak, ndak. Iku nontok jasate dulur. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat fisikmu, status fisikmu. Walakin Allah yanduru fi qulubikum. Allah hanya melihat. Memang gak salah, ini gak sopan. Ya lungguh sing pernah tahiyat awal apa tahiyat akhir atau sila. Karena kau menghadap Allah. Lagi tidak? Itu pertimbangan hukum thariqah. Thariqah tidak mengajarkan pernah dikira dengan leyeh. Ya ayyuhalladzina amanu Kurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Surat apa? Surat apa boleh? Kalai. Ada niku Quran niku. Pun ngertos sirul asrar mboten masalah. Aman pol niku. Jelas Pak nggih? Berarti pertanyaan apa iku mau? Syarat kholwat. Kalau kita memakai tata cara di thariqah ini Pak, khusus bagi yang laki atau ibu yang suci, yojok ngandung hadas cilik hadas besar. Lalu sampean sholat atau sunnah, lalu tawasulo. Wis pesen kula, pesen dari Mbah Dalhar Watu Jongol Magelang. Nger, kuwi nek tawasul ojo disebut jenengi kesuwen. Berhubung thariqahmu iku wakeh nger, sebutan khususon semua sedaya kekasih Allah Al-Fatihah. Wis kabeh Pak, bah sing wis mati, bah durung mati katut kekasih Allah iku katut. Lalu langsung dzikir Pak wis. Ada yang istighfar dulu, sholawat dulu, langsung ditutup dzikir sak kapoke.
Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan, dengan malam yang panjang. Nek zikir ya sing suwi. Lah ngene lah. Yi geger kula sak jam gak betah. Akhirnya surat apa mang jawab? Kuwi gak iso ambek lungguh ya ambek leyeh, nggak bisa dengan duduk pegel ya berbaringlah, menisan cepet bablas tidur, jadi nanti mukasyafahnya lewat mimpi. Nggih Pak. Loh kula sian ngaten Pak, waktu zamane kasaf-kasaf banter-banteri khalwat umpama di mukasyafa itu 5 menit belum ketemu apa sing kula jaluk ambek lele ya. Masalahe ning jaba iku akeh sing ngenteni, Pak. Nomor. Wis jujur mawon, kula niki termasuk mantan wong bejat yang ini iki. Salat ya salat, Pak. Lho nggih. Ahli kasaf iku taat ning hukum syariat. Lho nggih. Estu. Wiritan sampean piro? Wis kalah. 1 hari 1 malam saya itu ketemu zikir zikir khafi niku 20.000. Jadi coba 20.000. Langsung dedek tambahan Pak Kasafi. Lah iki bahayanya kalau tidak ada sirul asalnya. Kalau ada sirul asalnya netral Pak. Artinya mohon maaf, pengaruh-pengaruh syahwatud dunia itu sudah tidak menjadi pengaruh. Gampang nggih?